Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi dan nama saya Firdaus. Dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah JK2, kami akan memaparkan VPC dan BMC bisnis usaha campervan yang bernama Ready to Go. Selanjutnya, pertama yuk, dengan milenial di Indonesia. Menurut riset di tahun 2020, banyak 34% penduduk Indonesia itu adalah kaum milenial, dan hal ini mendominasi hingga 2035. Nah, dari hal ini kita memiliki big outline, yaitu tentang campervan. Selanjutnya, yang dimiliki adalah pengalaman berlibur yang berkesan, hemat, dan praktis dengan menyediakan jasa penyewaan yang bernama campervan itu sendiri. Nah, sebelum kami sudah melakukan research mengikuti kuesioner pada orang-orang yang memiliki usia dan jenis pekerjaan yang berbeda. Hasil analisa kami dari usia rata-rata sebanyak 68,8% adalah 18 sampai 25 tahun, jenis kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan, pekerjaannya adalah rata-rata adalah karyawan yang bekerja sambil kuliah. Kemudian hasil kuesioner kami juga menyimpulkan bahwa rata-rata sebanyak 62,5% adalah menginginkan untuk bepergian dengan praktis, yaitu dengan mobil kecil. Selanjutnya untuk bermalam pun ingin yang berkesan adalah dengan tenda, bukan dengan hotel, itu sebanyak 75%. Kemudian kuesioner selanjutnya adalah tempat seperti apa sih yang diinginkan untuk kaum milenial, itu ada di wisata alam, yaitu seperti pegunungan, danau, pantai, dan lain-lain. Untuk kurun waktunya sebanyak kurang dari 3 hari, itu ada 68,8%. Nah, yang menjadi permasalahan di kaum milenial adalah untuk biaya dan keterbatasan waktu nih. Nah, dirangkum dari itu semua, kami memiliki note penting, yaitu sebanyak 62,5% responden berpendapat berpergian dengan mobil adalah hal yang praktis. Kemudian 93,8% responden menyukai untuk berlibur di wisata alam, seperti yang tadi saya sebutkan, ada gunungan, danau, pantai, dan lain-lain. Terus ada 75% responden menganggap bermalam di tenda itu sangat berkesan loh. Yang terakhir adalah permasalahannya, yaitu biaya sebanyak 50% dan waktu sebanyak 43,8%. Nah, selanjutnya, dari hal ini kita kerucutkan lagi menjadi value proposition canvas, di mana terdapat 2 hal penting, yaitu customer profile-nya dan value proposition-nya itu sendiri. Nah, customer jobs-nya seperti yang tadi disebutkan, ada kebutuhan traveling dalam rangka berwisata alam, baik laki-laki maupun perempuan, usianya di 18-30 tahun, aktif dan mandiri, kemudian karyawan, bisa mahasiswa, dan bisa juga wirausahawan. Plan-nya atau rasa sakit yang dimiliki oleh customer profile itu adalah budgetnya nih, terus juga waktunya seperti yang responden tadi sebutkan sebanyak 50-43%. Nah, pain reliever-nya nih ada di biaya travelingnya terjangkau, kemudian waktu liburannya pun lebih efisien. Kemudian dalam gen apa nih yang kira-kira bisa menjadi obat nih untuk si customer profile ini, yaitu pengalaman berlibur yang berkesan dan berbeda. Kemudian gen kreatornya adalah pengalaman baru dalam berlibur dan memberikan kesan. Nah, produknya itu apa sih? Nah, produknya nyaman dan berkesan tadi. Oke, selanjutnya kita bacakan profil bisnisnya. Ada di Ready to Go. Kenapa namanya Ready to Go? Karena kita mengusung anti ribet. Nah, anti ribet ini karena sudah termasuk all in one, dari mulai kendaraannya, supirnya, dokumentasi, makan, istirahat, segala macam keperluan yang kita butuhkan untuk berlibur itu sendiri. Nah, jasa campervan ini kita mengadopsi dari wisata-wisata di luar negeri, seperti itu sih. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya, Firdaus. Baik, terima kasih Desti. Teman-teman, berikutnya saya akan jelaskan mengenai tataran teknisnya gitu ya. Jadi desain kendaraan yang akan coba kita berikan kepada pelanggan agar memang betul-betul terasa nyaman di pelanggannya itu seperti ini layoutnya, seperti kita pintu depan. Memang ada 2, ada yang di dalam kendaraan itu sendiri, sama ada yang di atasnya, di bagian atap kendaraan. Di dalam kendaraan ada sofa, ada toilet, ada tempat untuk memasak, dan juga ada lemari es.
untuk di bagian atasnya ada tempat untuk tidur dan ada tenda juga di bagian samping kendaraannya seperti di gambar ini. Saya rasa ini sudah cukup nyaman untuk para penyewanya. Nah, berikutnya coba kita lihat bisnis model kanvas atas ready to go ini. Nah, saya akan coba jelaskan dari yang pertama di customer segment. Di customer segment sama seperti yang di value proposition kanvas tadi, kita targetnya laki-laki, perempuan, usia 18 sampai 30 tahun, mereka yang aktif, mereka yang mandiri, bisa karyawan, mahasiswa atau wirausahawan. Jadi siapa aja bisa. Nah, yang berikutnya value proposition yang kita tawarkan itu adalah suatu liburan yang nyaman dan berkesan melalui jasa penyewaan campervan gitu. Lebih itu yang kita tekankan ke para pelanggan kami. Nah, untuk menjangkau customer segment kami, channel yang kita gunakan, saluran distribusinya saluran distribusi langsung. Nah, karena mereka milenial, kita coba dekati mereka melalui sosial media. Bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram, ataupun TikTok. Nah, itu channel yang akan kita tempuh. Nah, yang berikutnya di customer relationship, kita akan membangun sebuah membership bagi para pelanggan yang sudah menikmati jasa kami. Nah, nanti para pelanggan itu akan kita kirimkan berupa promo atau ucapan hari-hari besar, baik itu hari ulang tahun mereka ataupun hari besar nasional kayak liburan Idul Adha, Idul Fitri ataupun yang lain sebagainya. Nah, dari bisnis ini, revenue stream yang akan kita ambil, ini kita pilih menjadi 3 dulu. Ada jasa penyewaan campervan itu sendiri, jadi murni jasa sewa kendaraannya. Yang kedua, jasa pendampingan. Tadi yang dibilang anti ribet sama rekan saya. Jadi kami coba menawarkan ada tour guide-nya, ada fotografernya, ada drivernya. Yang berikutnya, produk penjualan tambahan. Nah, ini sangat-sangat anti ribet lagi. Misalnya ada api unggun, konsumsi, dan tambahan tenda yang lain. Itu revenue stream yang coba kita petakan dulu. Nah, berikutnya kita coba gali ke key resource di sebelah kiri. Key resource-nya kita ada 4 hal, ada human, intellectual, financial, dan physical. Di human kita butuh talent, ada tour guide, fotografer, ataupun driver. Di intellectual kita punya brand nanti dari Tugo. Nah, yang berikutnya di investor, nah kita pasti butuh, itu di financial. Nah, untuk fiskalnya kita butuh campervan-nya dan perlengkapan pendukungnya, termasuk ada laptop, handphone, dan internet. Nah, ini untuk kebutuhan promosinya. Nah, naik ke atas di key activities untuk menyajikan value proposition tadi yang nyaman dan berkesan, kita memberikan sesuatu yang beda nih. Contohnya kita akan pelajari spot-spot tempat wisata alam. Jadi nanti misalnya ada teman-teman yang mau ke Tangkuban Perahu, kita udah tahu nih di mana tempat yang bagus untuk mereka bisa memarkir kendaraannya atau view yang paling bagus. Kayak gitu. Nah, kita juga butuh tempat pemeliharaan dan perawatan campervan agar tetap nyaman. Yang berikutnya kita juga akan melakukan activity promosi, itu di key activities. Nah, di key partner kita akan bekerjasama dengan tempat-tempat wisata alam, dengan komunitas travel wisata, dengan bengkel-bengkel mobil, dan dengan influencer atau media yang lain. Nah, cost structure-nya ada 4 besaran yang kita coba garis bawahi. Ada sewa kendaraan itu sendiri, termasuk perlengkapan standarnya. Ada jasa pendampingan, tour guide, fotografer, dan driver. Ada biaya operasional, ada biaya promosi. Berikutnya market desire. Kita coba kelompokkan menjadi 2 hal. Pertanyaan kita, ada keinginan si pelanggan untuk menyewa campervan. Yang kedua mengenai berapa sih harganya yang cocok untuk campervan itu. Nah, dari hasil yang kita dapat dari survei itu, ternyata tidak ada responden yang menolak untuk menyewa. Jadi 62,5 responden ini antusias akan menggunakan jasa penyewaan si campervan ini. Dan yang berikutnya, 43% responden itu bersedia membayar dengan harga Rp1 juta per hari. Dan 37% itu di harga Rp500.000 per hari. Oke. Lanjut ke financial analysis. Secara kebutuhan investasi, totalnya kita butuh 217 juta, seperti tabel yang ada di samping kiri kita. Untuk biaya-biaya kita bagi 2, ada fixed cost dan ada variable cost. Untuk fixed cost totalnya 2,8 juta dalam sebulan. Nah, untuk variable cost ini akan membentuk harga sewa si campervan dalam 1 hari. Itu totalnya 421.000, udah termasuk perawatan dan insentif penjualan dalam. Adapun biaya lain kayak tol, BBM, kunci itu menjadi tanggung jawab si pengguna, si penyewa. Tapi kita pun menyiapkan paket-paketnya. Ada yang memang paket sewa kendaraan saja, ada yang paket plus talent, ada driver, ada fotografer, ada juga nanti tour guide, ada mereka butuh konsumsi, kita siapin juga bisa. Jadi bisa yang tadi, ready to go benar-benar praktis, dan semuanya beres kita yang siapin. Bisa seperti itu. Nah, untuk pasar, kita coba estimasikan jumlah customer-nya 9 customer, dan rata-rata mereka menyewa 2 hari. Totalnya 18 hari dalam sebulan. Harga jual yang kita tetapkan 760.000. Nah,
Dari hasil asumsi ini, kita bersimpulkan kalau rata-rata pelanggan itu nyewa 2 hari dengan harga sewa 710.000 per hari, itu total sewanya itu 1,5 juta dalam 2 hari itu. Nah, kalau dia 6 orang patungan, itu satu orangnya cuma kena 250.000. Itu udah ada kendaraan, ada tempat nginep juga. Sebenarnya murah. Nah, kita BEP operasional sebulan itu cukup menyewakan kendaraan 9 hari saja. Itu BEP sebulan dapat. Nah, tapi untuk payback-nya, jadi balik modal untuk investasinya itu kita dalam waktu 6 tahun dengan catatan itu 1 bulan tersewa 18 hari. Laba penjualan kita itu 23% dari sales sebulan. Dan keuntungan kita setahun itu 16% dari modal yang diinvestasikan. Nah, ini belum termasuk hitungan potensi sales dari yang lain tuh. Ya, tadi ada paket komplit ya kan, ada fotografer, ada konsumsi, akses dan sebagainya. Kurang lebih itu dari si teknis mungkin Desti ya. Bisa itu sama rekan saya. Silakan Desti. Baik, terima kasih Bang Firdaus. Next-nya, mungkin demikian pemaparan tentang PCP dan BMC, Divisi Usaha Framework dan Kredit Tubuh. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.